Pokoknya gue kalau makan, tidur, berak, nah itu dia. Gak boleh diganggu, itu privacy aku. Ring ring ring, dial Z. Agak kaget dikit bro. Kagak ada gimmick, kagak apa, langsung masuk. Ojo ke susu tuh mbak. Aduh. Kayak dia aus bener kayaknya dia. Lo pengen cepet pulang gak sih Cok? Aku mau ngedate. Ngedate Iya. with who? Bapak bosan? Oh, bosan. Anjay. Tapi kan maksudnya kita tuh sekarang mau ngebahas tentang jaga boundaries antara pasangan Dan lu sendiri. kita sendiri. Iya. Diri kita sendiri. Iya. Gitu say. Kayak privacy-nya itu gila Betul. Yaudah. Apakah Riri, apa nih? Kapan kamu ngerasa harus punya privacy buat diri kamu sendiri? pas berak gue? Itu. Tapi Ada harus juga kayak pas lo lagi berak taunya diketok. Kalau misalnya udah berumah tangga gak sih? Pokoknya gue kalau makan, tidur, berak, nah itu dia. Gak boleh diganggu, itu privacy aku sendiri. Maksudnya privacy itu bukannya lebih dia nggak ada di sana ya? Berarti dia kalau makan lu nggak mau depan dia gitu? Lebih ke gak mau di disturb aja, even ada dia. Jadi kayak udah makan aja. Oh, nggak usah Nggak ngomong. usah ngomong Gitu. Diam. Lagi makan. Tapi pas Bill keluar, sayang gitu kan. Mas. Anjing. Apa Begitu, apa say. Read resepnya oh iya mbak. Udah sini lah. Mending daripada cowoknya bilang ini setengah-setengah ya gitu Ya, kan. aduh, split bill capek deh. Split bill. Masih aja jangan sebut bilang. Aduh. Coba kamu ceritain gimana? Kapan? Set boundaries-nya tuh gimana? Kapannya kan? Kapannya lebih ke kalau misalnya sama sih sebenarnya. Yang ngebedain mungkin kalau misalnya lagi kerja kali ya. Oh iya, gue juga tuh kalau lagi kerja Kerja tuh gak gua mau males diganggu lah banget. ya? Iya. Pusing sih. Karena ada juga cowok yang kayak lagi kerja video call. Ada dong. Ya gitu. Ada dong. Kalau gue lebih ke No gue. offense. Gue nelfon. Mana? Gitu. Propose ngeri banget. Propos. Tapi menurut lo penting gak sih kalau kayak kasih boundary ke pasangan sama privacy diri sendiri tuh penting banget gak sih buat kalian? Penting lah. Penting banget. Soalnya bakal ganggu gak sih? Misalnya, ya bener gak sih? Kayak misalnya lagi kerja, terus kabarin dong lagi meeting, kok kamu tadi hilang? Iya aku tadi lagi meeting, kenapa gak ngabarin kan? Biasanya kayak Iya, gitu. iya, iya. Ih, lakinya dia banget sih itu. Enggak ya, gak ada gue gitu. Tapi boundariesnya, maksud gue tuh Boundaries boundariesnya tuh sampai sejauh mana gitu loh. Gimana ya? Mungkin kalau dari gue menemukan pasangan yang ya udah aja. Tapi gue ngerasa enak kayak seharian full nih. Gue udah tahu pasangan gue ngelakuin apa di sama aktivitas. Pasti dari pagi atau besokannya sebelum itu dia nanya, kamu kegiatannya agendanya besok apa atau hari ini apa agendanya? Aku agendanya bagi minum dong, Bu. terus habis itu after that pas malamnya baru kayak how's your day gitu paling sih. Jadi lo membiarkan dia menjalani aktivitasnya, setelah itu baru lo tanya gitu ya. Correctly. Iya Kalau sih, aku set boundaries sebenarnya pas PDKT sih. Karena di saat PDKT aku nggak mau kayak terlalu open bar, terlalu kebuka semua, tiba-tiba cerita apa, masalah pribadi yang gitu, aku nggak, itu set boundaries buat aku gitu. Oh, jadi lo kayak apa adanya aja dulu ngomongnya, Iya, nanti kalau udah pacaran baru mengenal lebih dalam. Lebih gitu lah ya. dalam. Paling ya after 2 bulan lah baru bener-bener ngobrolin lebih deep lagi kayak gitu. Talk about boundaries, kayak lo pasti kan ada social media dan segala macam halnya kan. Lo tuh yang
tukeran sosmed atau Atau yang kayak tukeran tuh maksudnya follow-followan atau gimana? enggak Enggak, followan, maksudnya- literally lo bisa ngeliat, lo bisa Akses nge-access ngakses sosial DM-nya media lah atau apalah, atau bahkan kayak find my phone gitu-gitu. Kalau gue pribadi sih gue nggak pernah gitu ya. Maksudnya ya udah lo pegang media sosial lo, gue pegang media sosial gue, gitu juga handphone. Bahkan gue tidak pernah ngecek HP-nya pasangan gue. Sama lagi. Karena gini, gue menjaga diri gue. Yang pertama itu, Iya. gue Untuk menjaga. tidak dilihat. Iya. Bukan untuk tidak dilihat, Untuk untuk tidak sakit hati. hati, lebih tepatnya. Kan kita manusia ya, godaan tuh pasti ada Ada aja. Aku wanita Kita yang sedang jatuh. langsung. Nah, tapi kalau gue tuh lebih ke gitu, lebih jaga perasaan gue sih. Takutnya gini, ada hal-hal yang gue tidak suka gitu loh. Jadi lebih baik mendingan gue nggak usah lihat sama sekali daripada karena gue orangnya gampang ilfeel. Jadi kalau misalnya gue udah bete sama apa yang dia kerjain, cabut bye dah bye, gitu. I'm a Sagittarius gitu kan. Dan gue tuh kalau suka gue suka banget, tapi kalau udah bikin ilfeel gue sekali tuh gue bisa kayak boom, drop gitu, till drop banget gitu loh. Jadi kayak till drop. till drop. Tapi makanya gue nggak, udahlah. udahlah Paling dia masing-masing kayak aja lah misalnya ya. gini, kamu kemana hari ini gitu, terus dia ngasih tahu misalnya gue di sini. Oh oke. Oh, oke. Gitu. Iya, yang penting Cukup sih. tahu lo di mana, lo sama siapa. Tapi kadang enggak juga, kayak ada yang bahkan nggak ngasih tahu dia di mana, tiba-tiba dia bilang kayak aku di sini. ngabarin inisiatif buat ngabarin, iya sih, itu yang diperlukan. Dan menurut parah. gue pasangan, dari pengalaman gue ya, per pasangan semakin kitanya yang nggak banyak nanya, justru dia malah lebih ngasih tahu kita sih gitu. Iya. Jadi kayak gue nih, gue naruh handphone, ya gue taruh aja gitu loh. Nanti siapa yang nelfon, siapa yang ngechat, ya gue balas samping dia gitu loh. Jadi kayak gue nggak perlu nutup-nutupin kalau memang tidak ada sesuatu ya. Gitu. ada sesuatu ditutupin Kalau ada sesuatu dia tutupin, gue juga kayak udahlah. ya udahlah gitu. Daripada gue, karena gini menurut gue percaya Tuhan tuh baik sama kita ya, selalu baik. Selalu. Jadi kayak misalnya jeleknya tuh pasti bakal ketahuan Iya sih cepat atau lambat sih, gitu aja sih gue. Kayak bangke pasti selalu akan tercium. Iya. oh Lo kayak lagi ngobat tuh kayaknya. Terus salah kalau menurut kalian ya, hal apa yang harus pasangan lo tahu dan nggak tahu? In my personally, kalau misalnya gue ya, gue tuh kalau udah deeply sama pasangannya, entah secara emosional gue kayak aku lagi kayak gini nih, gini, sampai yang di titik dimana finansial sih kalau gue ya. paham Oh, financial lo, dia justru lo nggak mau atau dia tahu? Harus tahu, Oh, kan harus tahu. Kan tadi kan gue bilang yang nggak mau tahu, terus sekarang yang Harus harus tahu. Emotionally dan kalau misalnya udah bener-bener deeply sama gue sama pasangan gue, baru gue kayak cerita tentang finansial. kalau gue yang harus tahu sih lebih ke arah gue berhubungan sama lo mau dibawa kemana gitu. Dia mah kawin mulu pikirannya. Iya, to the point gue males anjir Dari basa-basi. episode berapa juga? Iya, kawin mulu. Poin banget sih lu. Ya kalau kayak Girahi lu. kalau nggak kayak Kayak gitu gue kucing ya? malah jadiin teman aja, soalnya mager kayak deket-deket PDKT terus udah baper tau ya gak jadi kan males juga. Iya, tapi kan gini ya, ada orang yang sudah berencana buat "Oke, kita serius apa segala macem gitu. Tapi ya dia juga nggak kejadian kan, gitu Sampai kan. kayak Iya, ada. udah mesen venue, udah tahu adatnya apa, ada Jadi kayak- adat istiadat tempat. Daripada kalau menurut gue ya, gue kan nggak tahu menurut Riri ya. Bener-bener. Mendingan lo jalanin as a couple, stick with one person gitu ya, get to know each other. Tapi kayak gak usah lo planningin seserius apa sih hubungan lo. Iya nggak sih? Maksudnya Tapi tahu tujuannya tapi tujuannya kemana, dan lo tahu lo harus sama satu orang itu menurut gue sih. Iya nggak sih?
Ya gue juga pada akhirnya ke situ juga. Cuman yang maksudnya dari awal gue pasti ngasih tahu dulu kalau gue dating to marry. Kalau gue udah ada tujuannya pasti ke sana gitu. Mau berapa lama itu takes kita buat pacaran Ya. tapi tujuannya udah sampai situ gitu. Seru. Kalau gue gitu. Iya bisa nabung bareng kali ya. Iya nggak sih? Maksudnya. Kalau gitu. Tapi lo setuju nggak sih dengan nabung bareng? Tapi kayaknya kalau nabung bareng enggak. Enggak kan ya? Enggak Sorry, sih. enggak banget. Nabung bareng Kayak enggak. gini, gue bakalan bisa maintain duit lo, cuma kalau bisa buat nabung kayaknya lo aja deh. Gue bakalan nabung tapi kayak in another way gitu loh. Buat diri lo sendiri. Entah buat diri gue sendiri atau in the future kayak gimana. Oh Mungkin berarti lo tipikal yang dana cadangan kali ya. Oh. Dana cadangan yang keseberapanya gitu. Tapi pasti gue bakalan ada. berarti kalau gitu lo responsible untuk marry tuh lebih ke cowoknya. Correct. Paham. Kalau gue sih lebih sama-sama sih. Sama-sama sih gue juga, tapi bukan yang jadi nabung bareng juga. Iya. Cuman yang Mungkin kayak lu punya account lo sendiri, gue punya account gue sendiri, berapapun Nah, yang gitu. gue punya, Iya. lo punya, tapi nanti at the end kita gabungin gabungin untuk gitu nanti buat married, keperluan gitu. lebih ke keperluan ini ya, yang bukan buat acara pestanya, lebih Iya, ke in the future-nya kan. Iya, after beli married rumah, kan. beli rumah atau apa, harta Iya, gunung iya. ini gitu sih. Kalau gue sih lebih ke situ sih menurut gue. Iya. Bener-bener sama-sama gue juga gitu sih. Gue kayak gitu juga. Lo juga kayak gitu ya? Kayak gitu juga gue. Tapi kalau misalnya boleh milih antara nabung bareng atau bayar half-half? Pas udah married atau lagi Both. Gimana? Jadi misalnya abis married dan sesudah married, lo akan lebih pengennya tuh pengennya half-half. apa kita tetap semuanya ngejalanin setengah-setengah atau Tapi ya itu kewajiban lo sebagai suami gitu Iya, loh. gue lebih ke kewajiban lo sebagai suami sih. Sama sih gue juga. Tapi at the end ketika dianya lagi down juga pasti gue bakalan Iya, nggak mungkin- tetap ada backup. Bener. Jadi nggak yang kayak Jadi lo gua pas udah lo gua- semua gue santai iya. gitu, nggak yang gitu juga. Dana gue yang gue tabung itu as a backup aja, backup plan aja. Tapi kalau misalnya as long as lo emang masih bisa compatible buat ngehidupin gue ya, gue bakalan nyerahin itu ke dia gitu. Oh gitu, I see, I Sama see. kayak gitu gue juga. Atau kayak gue emang bener-bener kepengenan gue sendiri gitu, yang buat diri gue sendiri, atau Yeah. mungkin keluarga gue yang masih gue bisa cover itu, ya gue bakalan gue makin duit itu buat Diri lo lah, dan keluarga lo ya. I paham, see, I see, I see. Ntar gue penasaran deh. Kalau misalnya menurut lo nih ya, lo bisa nggak sih sahabatan sama lawan jenis lo? sahabat deket yang bener-bener gue Ini Nggak, gue tanya maksudnya lo dulu ya. Mungkin menurut lo kayak kalau misalnya pacaran, boleh nggak pasangan lo buat sahabatan sama beda jenis gitu kali? Iya, maksud gue sama. Tapi gue penasaran, gue pengen nanyanya lo dulu. Lo Lo dulu. sama Oke, cowok oke. gimana gitu? pas sama gue pacaran terus tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba, cuma in the other side gue punya sahabat cowok. Ya kayak gitu. Nggak, tapi bisa nggak sih lo sahabatan sama beda gender? jenis, nah gitu. Bisa sih. Bisa banget. Pernah sahabat, kebetulan gue kenal dia di SD. SD-nya sebenarnya gue rivalnya dia. Tapi pas SMP gue jadi temenan sahabatan gitu sama dia. Pas SMP sih gue nggak suka tapi interest aja sama dia karena sifat dia yang cool. Udahlah ya, nggak usah. Itunya jadinya kayak lo suka sama sahabat lo sendiri gak sih? Awalnya gue, iya mungkin. Awalnya gue sempat suka sama dia, cuma karena gue daily ngelihatnya dia mulu dan kayak jadi bro aja gitu sama dia, jadi ya udah. Oh jadi lo interestednya hilang, justru malah lebih ke temen aja. Bener banget. Nah sekarang kalau misalnya itu adalah pasangan lo, lo punya pasangan, terus Pasangan lo terus punya sahabat cewek, perempuan. nah lo bakal gimana? That's okay. Gitu. At least dia ngasih tahu gue di awal. Oh itu sahabat gue gitu. Oh. Terus kayak lo dari kapan nama dia? Terus kayak kenalnya sampai kayak gimana? At least gue Seenggaknya lo tau lah ya. Bener Gak yang banget. kayak lo tahu sendiri, kayaknya takut kayak gimana gitu kan. Atau gue tahu dari dia kayak iya nih apa kayak ini cowok lo sahabatan dari gue gini kayak soal Lebih gak enak gitu kan, mending. Oke.
terus what I was supposed to do gitu kan. iya. Kalau Gue sama Dulu. kayak gitu juga. Kayak kalau misalnya gue sahabatan sama cowok, gue bisa, karena dari kecil gue udah temen cowok tuh udah lama banget, kayak udah 20 tahun gitu gue temenan sama dia. Udah tuh, tapi kalau misalnya gue punya pasangan dan dia punya sahabat cewek, gue pengen tahu lo sedekat apa, terus lo habit lo tuh sama dia kayak gimana, kenapa lo bisa jadi sahabatan. Dan pas sama gue lo seintens apa sama nih sahabat cewek lo gitu. Jangan sampai posisi gue ini akhirnya jadi menyeimbangi posisi dia yang karena dia udah Iya, sahabat sama benar-benar. ceweknya dia udah lebih lama, dia gitu. lebih dominan jadinya gitu Iya, ya. kan males ya, apa bedanya gue sahabatan aja malah. Kayak itu. Siapa sih? Lupa Siapa sih? banget. Kalau gue karena memang sebenarnya teman cewek gue tuh lebih sedikit dibandingkan teman cowok. Jadi rata-rata temen gue tuh lebih banyak cowok gitu loh. Nah kalau dia punya sahabat cewek, gue sih nggak masalah. Oke. Dan as long as nggak ada yang lebih mengutamakan si sahabat dibanding gue. Iya, Nah, iya sih. Kan ada yang kayak nggak bisa karena sahabat aku gini-gini. Itu sih Iya, Nah, tai. itu iya. males sih gue. Itu males banget sih. Lo bikin janji Tapi dengan ada, gue. tapi ada Ada pengalaman. banget. Pengalaman kita banget lagi tapi berdua. ada gitu. Ada Yang banget sampai kayak sih. bilang rumah sahabatnya tuh rumah dia. Iya, Terus ada yang bilang kayak, ya aku nggak bisa, soalnya aku masih jalan sama si A gitu loh. Gitu-gitu ada. Dan itu tuh kayak annoying banget nggak sih? Terus si sahabatnya ini malah bersikap seperti ibu atau kakak ya, Iya, lebih iya. ngontrol. Itu sih tai banget. Mager sih gitu. Iya, iya. Terus kan ada juga nih yang sahabatan, misalnya sahabatan, terus tahu-taunya udah sleep over together. Ada yang kayak gitu. Kan nggak mungkin juga mereka ngaku kan, gitu kan? Iya lagi. Iya kan? Sebenarnya tricky banget tau nggak sih Tricky kayak gitu? istilah sahabat zaman sekarang tuh dengan istilah-istilah situationship ya. Ada friends with benefit, ada apa segala macam. Wah. Best friends with benefit. Nah makanya, cuman ngomong lagi kita balik lagi ke pasangan ya, masalah boundaries and things ya kan. Kalian tuh tipikal yang kalau pacaran harus pop dong, Sherlock harus Sherlock dong. dong gitu. Kadang Kadang. Apa yang bikin lo sampai lo tanya itu ke dia? lebih kepengen pap dong, kangen misalnya gitu. Atau Padahal lo cuma mau ngecek aja dia sama siapa gitu. enggak juga sih, lebih ke arah pengen pap aja, pap dong gitu. Atau enggak kayak misalnya kalau masalah Sherlock sih gue nggak pernah, tapi mungkin kalau misalnya someday gue kayak gitu, mungkin gue nggak percaya kali ya sama dia. Kayak misalnya Udah ada dia kekecewaan ya. nah berarti. kayak gitu, baru minta Sherlock. Karena sejauh ini gue mintanya pap doang, itu pun juga cuma for fun gitu loh, bukan karena gue nggak percaya kayak gitu. Sherlock nggak? Sherlock nggak, sejauh ini gue nggak pernah Kalau Sherlock lo? sih. Oh, kecuali kalau gue kangen banget ya. The real kangen loh. Oke. Gue minta Iya foto, lagi. Iya. foto dia. Mau fotonya cuma dari bawah, dari dikit doang tuh ngerti. Yang Dari pap gitu. atas. Pap aja. Tapi kalau Sherlock gue benar-benar nggak pernah sih. Iya. Kecuali kalau misalnya kita janjian nih, kamu udah di mana, aku udah di mana. Oh, Share share live live location dong. Iya, iya, gitu. karena emang pengen janjian. Iya, Ya, karena pengen janjian. tahu, jadi Karena informasi menurut lo gue, gitu. ya itu boundaries itu. Iya. Dari situ, karena gue memang gue nggak pernah mau ngecek handphone, gue nggak pernah mau ngecek. Membatasi untuk diri sendiri. Iya. Simpelnya nggak mau ribetin diri sendiri Iya, lah ya. Kayaknya gue nggak mau gitu-gituin dan gue tidak akan begituin. Iya. Kayak gitu, lebih ke trust aja sih. Iya, benar-benar. Dan rata-rata toxic gak sih dengan lu, maksudnya sampai kayak tukeran sosmed gitu. Menurut Ada- gue toxic sih. Ada teman gue udah nikah sekarang, terus kirim lokasi segala macam, Allah. email segala macam. Ini Akhirnya ilahi. dia sendiri ketika dia mau jalan sama temennya gitu ya kayak kita jadi terganggu karena Dia udah pasangannya tuh udah kayak lu di mana? Kok lokasi lu di ngebatasin. sini? Bahkan Tapi udah ya pulang sih. aja sempat berhenti di Indomaretnya tuh bisa di kayak Kamu ngapain kok malah di ke situ? situ gitu. Kok lama banget di situ Iya, ya? nah itu gitu. jadi kayak menurut gue jadi Toxic bikin parah. Iya. jadi bikin berantem gak sih? Iya. Nah, ribet kan Tapi jadinya. kalau menurut gue kayak pose sekali mah oke lah. Iya. Ini misalnya kayak ya 3 bulan sekali lah pengen iseng, boleh nggak sih aku iseng ngeliat apa galeri kamu kek atau enggak iseng boleh nggak aku lihat
apa Instagram kamu kayak gitu sih masih Kalau oke. gue sih enggak sih. Kalau gue sih masih oke, tapi bilang dan sebelah gue gitu. Jangan yang kayak tiba-tiba diambil gue baca semua gitu tuh, janganlah. Gue kayak masih gitu. enggak sih. I mean Kalau kalau lu gimana? Enggak lagi. Karena menurut gue handphone aja tuh privacy, cowok. Iya. In my opinion. Berarti lo nggak mau pub dan Sherlock nggak? Oh, kalau misalnya pap, kalau gue ke dia, biasanya gue yang atau dia yang minta kamu lagi di mana, foto dong gitu. pap dong gitu. Tapi kalau misalnya dia kayaknya gue nggak pernah minta deh. Atau sama kayak lo, yang bener-bener kangen banget kayak bukan yang nggak mau ketemu tapi emang bener-bener nggak bisa ketemu. Entah gue atau dari dianya yang sibuk dan emang bener-bener nggak match gitu loh buat ketemu. Jadi ya Karena pengen aja gitu ya, lebih ke kangen for lah ya. fun lah ya, Oh, for iya. fun dan kangen. Bener-bener gitu. banget sih. Iya, Oh. iya, iya. Kalau menurut kalian gimana tuh? Kalau tipikal yang suka dikekangkan atau pengennya kebebasan. Amin kayak bukan kebebasan sih, lebih Lebih kayak trust each other. iya, soalnya kan ada orang juga yang suka Ah. dicariin. Iya. Biasanya Suka. ada gitu kayak Kamu di mana? Sama siapa? nah berasa jam segini diperhatiin Iya. gitu. Biasa ada kan yang kayak gitu. Dan sejauh mana menurut kalian boundaries sama privacy yang kalian perluin selama hubungan? Kasih tahu kita, jangan lupa. Comment down below. Dan jangan lupa subscribe dan follow our Instagram one more time. And See you guys in the next videos. thank you for watching. Bye.